Kenalkan nama saya Nindya Tripati. Di sini saya akan menjelaskan proyek machine learning, prediksi nilai siswa menggunakan linear regression. Yang pertama ada import library, yang kedua ada membuat dataset valid, dan yang ketiga ada data checking. Yang pertama yaitu import library. Di sini saya akan menunjukkan hasilnya. Import import library menggunakan Pandas, NumPy membuat dan mengolah data, Matplotlib untuk visualisasi, Sklearn membuat model linear regression dan evaluasi, dan Joblib untuk menyimpan model. Selanjutnya ada membuat dataset np.random.set dalam kurung 42 agar data selalu sama saat dijalankan ulang. N sama dengan 100 jumlah data siswa. Variabel jam_belajar sama dengan lama belajar per hari. Absensi adalah tingkat kehadiran dalam bentuk persen. Dan selanjutnya ada tugas adalah nilai tugas. Yang ketiga ada perhitungan nilai akhir. Menggunakan kombinasi linear. 30% dari jam belajar, 20% dari absensi, dan 50% dari tugas. Tugas adalah yang paling berpengaruh, ditambah noise kecil agar data realistis. Yang keempat ada membuat data frame. Semua data digabung menjadi tabel atau DF untuk analisis. Yang terakhir ada data checking. df.info dalam kurung melihat tipe data dan jumlah data. df.isNull dalam kurung .sum dalam kurung mengecek apakah ada data kosong. df.describe dalam kurung adalah statistik dasar, min, max, dan lain-lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, bagian keempat. Ini setelah dijalankan, ini hasilnya kayak gini, ini. Dan di sini saya akan menjelaskan yang ini, scatter jam belajar dan nilai akhir. Itu setiap titik sama dengan satu data siswa, sumbu X sama dengan jam belajar, sumbu Y sama dengan nilai akhir. Tujuannya untuk melihat apakah semakin lama belajar, nilai makin tinggi. Jika titik membentuk pola naik, kolerasi positif. Lalu yang kedua, ini nilai akhir. Itu sumbu X sama dengan absensi atau kehadiran. Sumbu Y sama dengan nilai akhir. Tujuannya untuk melihat apakah siswa yang lebih rajin hadir mendapatkan nilai lebih baik. Lalu nilai itu sumbu X sama dengan nilai tugas, sumbu Y sama dengan nilai akhir. Biasanya ini punya hubungan kuat karena tugas sering mempengaruhi nilai akhir. Intinya visualisasi, scatter plot membantu melihat pola hubungan, mengetahui apakah hubungan itu positif atau naik, negatif itu turun, atau tidak ada hubungan. Lanjut, yang kelima. Yang kelima, ini. Print DF Core. Itu kolerasi mengukur seberapa kuat hubungan antara variabel dengan nilai. Lebih dari satu, hubungan sangat kuat atau searah. 0, tidak ada hubungan. Kurang dari satu, hubungan sangat kuat atau berlawanan arah. Baru menghasilkan tabel matriks kolerasi. Contoh interpretasi jam belajar versi nilai akhir sama dengan 0,8, hubungan kuat. Absensi versi nilai akhir sama dengan 0,5, itu hubungan sedang. Tugas versi nilai akhir sama dengan 0,9, itu sangat kuat. Baik, itu penjelasan saya yang bagian 4. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan materi bagian 6, split data. X sama dengan DF, jam belajar, absensi, tugas. Y sama dengan DF, nilai akhir. X, fitur atau input, jam belajar, berapa lama belajar, absensi, kehadiran, tugas, nilai tugas. Y, target atau output, nilai akhir yang ingin diprediksi. Model akan memprediksi nilai akhir berdasarkan 3 faktor tersebut. Data dibagi menjadi 80% training untuk melatih model, 20% testing untuk evaluasi, random stats 42 agar hasil pembagian tetap sama setiap dijalankan. Print, X train shape, print data test, X test shape. Menampilkan jumlah data, baris, kolom, contoh 80,3 berarti 80 data dengan 3 fitur. Yang ketujuh, train model atau melatih model. Model sama dengan linear regression, model titik fit X train, Y train. Suaraku serak loh. Membuat model regresi linear, model belajar hubungan antara input, jam belajar, absensi, tugas, output, nilai akhir. Print, intercept, model intercept. Print, koefisien, model coef. Intercept, nilai dasar nilai akhir saat semua fitur sama dengan 0. Koefisien, menunjukkan pengaruh tiap fitur. Jam belajar, seberapa besar pengaruh belajar, absensi, pengaruh kehadiran, tugas, pengaruh nilai tugas. Interpretasi, koefisien positif meningkatkan nilai akhir, koefisien negatif menurunkan nilai akhir. Bentuk persamaan model, Y sama dengan B0 tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3X3. Artinya, Y nilai akhir, B0 intercept, B1, B2, dan B3 koefisien, X1, X2, dan X3 jam belajar absensi tugas. Hasilnya ada di sini. Jam belajar PS nilai, nilai akhir, tugas nilai akhir. Sini tolerasi, jam belajar absensi tugas nilai akhir. Jam belajar absensi tugas nilai akhir, data train 80,3. Seperti yang saya bilang tadi, 80,3 berarti 80 data dengan 3 fitur. Intinya, memilih fitur menentukan faktor yang mempengaruhi nilai, split data supaya model bisa diuji, training model belajar pola, koefisien menunjukkan seberapa besar pengaruh tiap faktor.
Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kurang, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Woi, diam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Jana. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu prediksi dan evaluasi model. Dan dijalankan yaitu seperti ini, pasti dijalankan seperti ini. Nah, penjelasannya yaitu kode tersebut digunakan untuk mengevaluasi kinerja model regresi setelah melakukan prediksi. Pertama, model menghasilkan nilai prediksi U_Fred. Itu yang ini. Ya, nanti potong aja ya. Ya, Seng. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Jana. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama nomor 8 dan 9. Dan pas dijalankan itu seperti ini. Nih ya, teman-teman. Yaitu kode tersebut digunakan untuk mengevaluasi kinerja model regresi adalah melakukan prediksi. Pertama, model menghasilkan nilai prediksi Y_Fred dari data uji X_test. Kemudian, performa model diukur menggunakan beberapa metrik MSE, yaitu menghitung rata-rata kuadrat selisih antara nilai aktual dan prediksi, di mana semakin kecil nilainya maka model semakin baik. RMSE merupakan akar dari MSE, sehingga lebih mudah dipahami karena memiliki satuan yang sama dengan data asli. MAE mengukur rata-rata selisih absolut antara nilai aktual dan prediksi, serta lebih tahan terhadap outlier. Terakhir, R2 menunjukkan seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi data dengan nilai mendekati 1, menandakan model yang semakin akurat. Hasil dari semua metrik tersebut kemudian ditampilkan untuk memberikan gambaran ke seluruh kualitas model. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Citra. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Saya di sini akan menjelaskan bagian nomor 10 sampai nomor 12. Dan dari kode ini semua juga dirankan, maka hasilnya akan seperti ini. Baiklah. Nomor 10, visualisasi hasil. Dari PLT Figure itu membuat area grafik baru, terus ada PLT Scatter, YTS Upright, itu menampilkan grafik scatter titik-titik. YTS itu nilai hasil aktual, terus Upright hasil prediksi model, terus ada PLT X label atau nilai aktual, memberi label pada sumbu X data hasil. Terus PLT Y label nilai prediksi itu memberi label pada sumbu Y atau hasil prediksi. Terus ada PLT title
atau aktual vs prediksi itu judul grafiknya. Lalu ada PLT show, menampilkan grafik ke layar. Tujuannya untuk melihat seberapa akurat model kalau titik-titik mendekati garis lurus, yaitu model bagus berarti. Kalau menyebar jauh, berarti modelnya kurang akurat. Lalu yang 11 ada job blip dump, itu menyimpan model ke file. Terus ada model regresi PKL tuh dapat dia seperti nama file model. Terus print menampilkan pesan bahwa model berhasil disimpan supaya model tidak perlu dilatih ulang. Terus yang ke-12 ada Showblit load, itu membuka model yang sudah disimpan. Terus load model tuh model yang siap digunakan lagi. Misalnya untuk diprediksi. Kesimpulan dari kode ini itu visualisasi untuk mengecek performa model. Dump yang menyimpan model, lalu load menggunakan kembali model tanpa di training ulang. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Lanjut bagian 13, fungsi prediksi. Di bagian ini, kode berfungsi untuk membuat fungsi prediksi nilai siswa. Fungsi ini menerima input berupa jam belajar, absensi, dan tugas. Lalu untuk baris ini berfungsi mengubah input menjadi bentuk array karena model machine learning hanya bisa membaca data dalam bentuk array. Lanjut, di bagian ini berfungsi untuk melakukan prediksi menggunakan model yang sudah dilatih, lalu mengambil hasil prediksinya. Lanjut bagian 14, pengujian atau 5 data. Bagian ini berfungsi untuk menyiapkan 5 data uji yang berisi kombinasi jam belajar, absensi, dan nilai tugas. Di baris ini digunakan perulangan untuk memproses setiap data uji. Data langsung dipisah menjadi JB, AB, dan TG agar lebih mudah digunakan. Untuk baris ini berfungsi untuk memanggil fungsi prediksi berdasarkan data yang sedang diproses. Bagian ini berfungsi untuk menampilkan hasil, mulai dari input yang digunakan hingga output prediksi nilai siswa. Bagian 15, analisis hasil. Bagian ini berfungsi untuk menampilkan analisis dari hasil prediksi. Di sini dijelaskan bahwa jam belajar berpengaruh terhadap nilai, absensi juga memberi kontribusi, nilai tugas paling berpengaruh, dan model dianggap baik jika nilai R2 mendekati 1. Jadi alur kode ini adalah input data, lalu diproses oleh model, lalu menghasilkan prediksi nilai, lalu ditampilkan dan dianalisis.